Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tri Cahyono dalam channel Konselor Milenial. Dan hari ini kita akan membicarakan satu hal yang penting sebagai modal kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa hal itu? Nah, hal itu adalah wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan? Oke, saya akan memberikan jabaran secara singkat tentang wawasan kebangsaannya. Wawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang atau sudut pandang bangsa Indonesia tentang diri serta lingkungannya yang mengutamakan kesatuan serta persatuan wilayah ya, dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu adalah sekilas tentang pengertian dari wawasan kebangsaan. Nah, apa sih fungsi dari kita mempelajari wawasan kebangsaan? Nah, ada 3 hal yang harus dipahami tentang fungsi kita memahami wawasan kebangsaan. Yang pertama, dengan memahami wawasan kebangsaan, kita jadi mempunyai rasa hormat ya terhadap lambang-lambang negara. Kemudian yang kedua, akan bisa menumbuhkan rasa ketaatan kita terhadap peraturan perundang-undangan. Kita tahu sendiri bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Maka kita harus paham tentang peraturan perundang-undangan itu ya. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kesadaran dalam menjaga kerukunan dan persatuan bangsa Indonesia. Karena kita tahu sendiri bahwa bangsa Indonesia terdiri dari banyak agama, banyak suku, banyak ras. Sehingga kita harus selalu menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Lalu apa saja poin-poin dalam wawasan kebangsaan yang perlu dipahami oleh setiap warga negara? Hal pertama yang harus dipahami adalah dasar negara atau landasan negara kita. Apa landasan negara kita? Oke, kita semua sudah paham bahwa Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum. Artinya apa? Artinya setiap kebijakan, setiap undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kita semua tahu ya bahwa Undang-Undang Dasar itu sudah mengalami berbagai amandemen. Tetapi pada hakikatnya poin undang-undang kita masih tetap mengacu pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang merupakan tataran pertama dan utama dari penjabaran 5 norma dasar negara atau yang bisa disebut dengan ground norm. Artinya Pancasila kita dijabarkan melalui Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya apa? Selanjutnya harus kita pahami adalah bentuk negara. Nah, kita semua pasti tahu ya bentuk negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yaitu tercantum di dalam bab 1 pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya adalah negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Filosofi dari persatuan dan kesatuan itu ya ada di dalam lambang Garuda Pancasila ya. Kalau kita tahu di situ tertulis Bhinneka Tunggal Ika ya. Artinya meskipun berbeda-beda kita tetap satu, no sara. Selanjutnya adalah kita harus memahami sejarah bangsa Indonesia. Dimulai dari sejarah Nusantara, kemudian sejarah perjuangan melawan penjajah ya. Kemudian yang ketiga adalah sejarah kemerdekaan. Dan setelah itu selanjutnya adalah memahami perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia sampai dengan era reformasi saat ini. Ini adalah salah satu hal yang perlu kita dipelajari. Seperti apa yang dikatakan Bung Karno ya, jas merah, jangan lupakan sejarah. Bukan untuk membuka luka lama, akan tetapi untuk belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu agar kita tidak terjatuh pada lubang yang sama. Setelah kita memahami wawasan kebangsaan, lalu apa saja yang bisa kita lakukan sebagai generasi milenial untuk mencintai negeri ini? Banyak yang bisa kita lakukannya untuk mencintai negeri ini. Salah satunya adalah ikut berkontribusi pada kemajuan bangsa. Misalkan dalam kegiatan non-akademik, misalkan dalam kegiatan KKN, ya saya bisa mengusulkan KKN yang bertemakan Pancasila atau kewarganegaraan. Kemudian contoh lain yang bisa kita lakukan, misalkan kita menggunakan produk dalam negeri, maka kita akan membantu meningkatkan ekonomi bangsa kita sendiri. Cara yang ketiga bisa dengan aktif dalam organisasi kemanusiaan.
atau ormas misalkan, atau organisasi politik misalkan, itu bisa menjadi salah satu jalan kita untuk mencintai negeri ini. Artinya setiap warga negara bisa berkontribusi dalam memajukan bangsanya melalui profesinya masing-masing. Anda sebagai pelajar, maka belajar dengan sebaik-baiknya agar kedepannya Anda bisa berkontribusi banyak terhadap perkembangan bangsa Indonesia. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Tetap jaga terus harkat martabat bangsa Indonesia. NKRI harga mati.